Halo pemirsa, selamat malam. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya. Selama 60 menit ke depan, saya Reni Arumsari akan menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Pemirsa, calon Presiden Ganjar Pranowo menggelar kampanye di Kupang, Nusa Tenggara Timur dengan bertemu tokoh agama serta mahasiswa. Sementara itu pasangan Capres nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri halako kebangsaan di Pondok Pesantren Malnu, Pandeglang, serta mendatangi kantor DPC P3 di Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Kedatangan Ganjar disambut hangat oleh warga Kupang, Nusa Tenggara Timur. Agenda kampanye Ganjar diawali dengan sholat Jumat dan dilanjutkan dengan pertemuan bersama tokoh agama, yaitu pertemuan dengan MUI NTT, Sinode GMIT, dan Keuskupan Agung Kupang. Dalam pertemuan ini, Ganjar mendengarkan masukan dan usulan dari para tokoh agama. Calon Presiden nomor urut 3 ini berharap seluruh masyarakat untuk selalu menjaga persatuan dan keamanan serta menghindari konflik. Kami bahkan mendapatkan tadi masukan-masukan yang sangat bagus. Di tengah-tengah kita akan mengikuti proses politik yang namanya pemilu. Kita jaga yuk persatuan, jangan ribut yuk, jangan bikin hoax yuk begitu. Nah ini yang menurut saya pesan yang mesti kita langsung dengar dan rasakan untuk kita lakukan. Selanjutnya Ganjar menghadiri dialog kebangsaan dengan mahasiswa di Universitas Nusa Cendana. Sementara itu Cawapres Mahfud MD mendatangi kantor DPC P3 di Rangkas Bitung, Lebak. Mahfud yang datang bersama Ketua Tim Pemenangan Daerah TPD Banten, Rano Karno, disambut meriah oleh para dukungan P3 seprovinsi Banten. Para pendukung dari Partai Persatuan Pembangunan mendoakan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD terpilih pada laga Pilpres 2024. Sebelumnya di hari yang sama dalam kampanyenya, Mahfud juga menghadiri kegiatan halako kebangsaan di Pondok Pesantren Malnu Menes, Pandeglang, serta mengunjungi pengrajin emping Menes. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, rapat mingguan pertama dalam masa kampanye digelar Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud di Gedung TPN MNC Center, Menteng, Jakarta Pusat. Rapat ini mendengarkan arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan menyusun langkah strategis di masa kampanye. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri memimpin langsung rapat TPN Ganjar Mahfud di Gedung TPN MNC Center, Menteng, Jakarta Pusat. Rapat yang dihadiri pimpinan partai politik koalisi ini mendengarkan langsung arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Rapat perdana pada masa kampanye ini untuk menyusun langkah strategis pada saat kampanye dalam upaya memenangkan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024 mendatang. Kami mendengarkan, kemudian kami para pimpinan parpol memberikan arahan kepada mereka. Karena sekarang kan sudah masuk masa kampanye. Jadi termasuk antara lain juga strategi kampanye, juga pembagian tugasnya dan lain sebagainya. Rapat TPN akan terus rutin dilakukan untuk semakin mematangkan barisan pemenangan Ganjar Mahfud dalam menggemakan visi misi Capres dan Cawapres nomor urut 3 ini. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri dukungan relawan Pandawa 5 di Jakarta Theater. Kedatangan Prabowo disambut tepuk tangan, teriakan relawan yang kompak mengenakan baju putih. Sementara calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berdialog dengan Persatuan Wartawan Indonesia. Hari keempat masa kampanye Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri dukungan relawan Pandawa 5 di Jakarta Theater, Jakarta. Kedatangan Prabowo disambut tepuk tangan teriakan relawan yang kompak mengenakan baju putih. Dalam sambutannya, Prabowo mengajak masyarakat agar lebih peka
terhadap politik demi memajukan bangsa dan negara ke depan. Kita punya tanggung jawab atas masa depan bangsa kita sendiri. Untuk memenangkan suara Prabowo Gibran, Sekjen Pandawa V Muhammad Rianto Panjaitan mengaku telah menerjunkan kekuatannya secara penuh di seluruh daerah. Targetnya kami sangat optimis karena paslon 02 ini sangat representatif. Melanjutkan pembangunan yang berkesinambungan, juga di satu sisi pada saat pemuda itu hanya dipandang sebelah mata, akan tetapi malah Pak Prabowo memilih Mas Gibran sebagai calon wakil presidennya. Itu hadiah untuk para pemuda. Sementara itu hari keempat masa kampanye, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mendatangi gedung Dewan Pers di Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Anies didampingi Kokapten Timnas Amin Sudirman Said untuk berdialog dengan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat. Dari Jakarta, Dilami Aulia Rizky, A-News melaporkan. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan jadwal pelaksanaan dan tema debat Capres-Cawapres Pemilihan Presiden 2024. Debat Pilpres akan digelar 5 kali dan berlangsung selama bulan Desember 2023 hingga Februari 2024. Dan berikut jadwal dan tema Pilpres berdasarkan penetapan KPU. Debat pemilihan presiden 2024 pertama rencananya akan digelar pada 12 Desember 2023 dengan tema Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi. Debat kedua dijadwalkan tanggal 22 Desember 2023 dengan tema Pertahanan, Keamanan, Geopolitik, dan Hubungan Internasional. Sementara debat ketiga akan digelar 7 Januari 2024 dengan tema Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Digital, Kesejahteraan Sosial, Investasi, Perdagangan dan Pajak Digital, Keuangan, Pengelolaan APBN dan APBD, serta Infrastruktur. Debat keempat direncanakan pada 21 Januari 2024 dengan tema Energi, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Pangan, Pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat. Sedangkan debat kelima atau terakhir, rencananya akan digelar 4 Februari 2024, bertema teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, hoax, intoleransi, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, khususnya terkait post-COVID society, dan ketenagakerjaan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Penyidik gabungan Polda Metro Jaya dan Barreskrim Polri memeriksa Firly Bahuri, tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap tersangka korupsi SYL. Firly mengaku akan tetap taat akan proses hukum yang berlaku dan mengikuti proses hukum hingga selesai. Saya percayakan kepada rekan-rekan penyidik, kepada seluruh rakyat Indonesia yang bisa memonitor dan mengikuti proses ini sampai selesai. Karena pada prinsipnya, setiap persoalan hukum haruslah kita selesaikan secara hukum. Di mana diawali proses hukum itu berjalan, maka juga harus ada ujungnya, yaitu selesai. Karena kita mengenal prinsip the sunrise and the sunset principle. Itulah sejatinya hukum. Karenanya, jangan pernah menjadi pimpinan KPK kalau tidak berani untuk intervensi, tidak berani untuk melawan tekanan, karena sesungguhnya keselamatan kita semua memang ada di pundak pimpinan KPK untuk membersihkan negeri ini dari praktek-praktek korupsi. Pemirsa, penyidik di Reskrim Sus Polda Metro Jaya dan Barreskrim Polri memeriksa Alex Tirta terkait kedekatannya dengan tersangka kasus pemerasan terhadap SYL oleh Firly Bahuri. 10 jam diperiksa Alex Tirta dicecar sebanyak 13 pertanyaan. Ketua PBSI Alex Tirta selesai menjalani pemeriksaan oleh penyidik Barreskrim terkait sewa rumah di Jalan Kertanegara Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Selama 10 jam diperiksa, Alex Tirta dicecar 13 pertanyaan oleh penyidik Bareskrim dan Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Alex Tirta diperiksa terkait kedekatan dirinya dengan Firly Bahuri dan juga soal pembayaran sewa rumah yang mencapai 650 juta rupiah. Bapak tadi ditanya apa saja bersama penyidik Pak terkait ini? Apa hanya rumah di Kertanegara atau soal dugaan pemerasan juga Pak? Jumlah pertanyaan Pak? 13. Saya nggak sempat ngomong banyak ya. Alex juga mengatakan sempat bertemu Firly dalam pemeriksaan lanjutan ini dan kondisi Firly dalam keadaan baik-baik saja. Dari Jakarta dan Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Seorang maling motor kabur hingga nekat menceburkan diri ke Kali Pesanggerahan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Meski sempat mengambang di aliran kali, namun maling ini selamat dan menyerahkan diri. Seorang maling motor nekat menceburkan diri di aliran Kali Pesanggerahan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Maling bertahan berpegangan di batang pohon yang berada di aliran kali yang cukup deras. Berselang setengah jam, maling melepaskan diri dari pegangan batang pohon dan mengambang. Aman, ada motor security itu aman. Maling ini akhirnya bersandar ke daratan pinggir kali dan menyerahkan diri. Saksi mata mengatakan maling takut dihajar massa dan nekat menceburkan diri ke Kali Pesanggerahan dan ingin bergegas pulang karena kangen dengan anak. Pas ketangkap itu dia bilang kabur, katanya mau ketemu anak katanya. Oh, kangen anak. Iya, karena pengen kangen sama anak, pengen ketemu. Jadi dia kabur gitu, Pak. Petugas kepolisian yang berada di lokasi ini langsung membawa maling ke Polsek Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang pria terekam kamera pengawas mencuri burung kicau milik warga Matraman, Jakarta Timur. Tindakan pelaku tergolong nekat lantaran pelaku beraksi pada siang hari saat kondisi jalan tengah ramai. Pencurian burung peliharaan milik warga kembali terjadi di Kayu Manis 8, Matraman, Jakarta Timur. Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat berhenti di depan rumah korban, kemudian dengan santai masuk ke dalam pekarangnya. Pelaku selanjutnya melihat-lihat lokasi sekitar sambil memperhatikan burung kicau incarannya. Sang pria tak langsung beraksi, melainkan menghidupkan motornya terlebih dahulu. Setelah aman, pelaku membuka pagar dan mengambil burung kicau beserta kandangnya lalu kabur. Menurut pemilik, burung kicau yang diambil adalah burung jalak suren seharga jutaan rupiah. Dia masuk, ngambil burungnya, keluar. Itu sama kandang-kandangnya, Pak? Ya. Oh, gitu. Pak, itu yang diambil burung apa, Pak? Jalak suren. Jalak suren. Oh. Atas kejadian ini, korban meminta agar pihak keamanan bisa menangkap pelaku pencurian burung kicau yang kini cukup meresahkan warga. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sejumlah personil polisi dikerahkan untuk membantu warga di Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur beraktivitas di tengah banjir. Sementara warga Bidara Cina, Jakarta Timur mulai membersihkan rumahnya dari sisa material banjir. Kawasan Kebonpala, Jakarta Timur kembali terendam banjir. Sebelumnya warga sudah melakukan pembersihan rumah, namun hujan turun dan kembali banjir. Sejumlah personil kepolisian disiagakan untuk membantu warga beraktivitas menerobos banjir. Mereka mengangkut warga yang ingin melintas melewati banjir dengan menggunakan karet perahu. Dari semalam kita sudah diterjunkan, ya mengingat dapat informasi Katulampa sudah siaga 2, kami langsung terjun ke lokasi. Sementara itu di kawasan Bidara Cina, Jakarta Timur, banjir yang berangsur surut membuat sejumlah warga mulai melakukan bersih-bersih. Sebelumnya air setinggi 50 meter sempat merendam rumah warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara belasan rumah di Kampung Kopem, Kelurahan Cibuluh, Kota Bogor rusak parah.
usai diterjang luapan Sungai Ciluar akibat tumbangnya sebuah pohon bambu berukuran besar pada Rabu lalu. Hingga Jumat siang, 70 kakak terpaksa mengungsi karena kondisi rumah yang rawan ambruk. Bogor Utara, RT 1 RW 3, kondisi saat ini. Hujan deras menyebabkan sebuah pohon bambu tumbang di aliran Sungai Ciluar, Kota Bogor. Akibatnya sejumlah rumah warga di Kelurahan Cibuluh, Kota Bogor mengalami rusak akibat longsor dari terjangan air sungai yang cukup deras. Petugas gabungan serta masyarakat berusaha mengevakuasi sisa material longsoran yang masih menutup aliran air sungai. Hujan yang cukup deras di sore hari mengakibatkan rumpun bambu jatuh kepada sungai. Mengakibatkan bersumbatnya air sungai Cipaligi berdampak pada beberapa kakak yang tergerus rumah tergerus oleh aliran sungai tersebut. Jadi ada beberapa korban atau rumah yang terbawa. Alhamdulillah korban dapat dievakuasi sekarang sudah di rumah keluarga atau di pengungsian. Dari data petugas BPBD tercatat 11 rumah mengalami rusak parah akibat terjangan air. 70 kepala keluarga mengungsi ke tempat lain karena khawatir terjadinya longsor susulan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, imigrasi Bandara Soekarno-Hatta bersama petugas gabungan merazia warga negara asing yang melebihi batas izin tinggal serta tidak memiliki dokumen keimigrasian. Hasilnya petugas mengamankan sebanyak 29 WNA ilegal asal Nigeria di apartemen kawasan Jakarta Barat. Tim gabungan dari imigrasi Bandara Soekarno-Hatta bersama TNI Polri terlibat kejar-kejaran dengan warga negara asing saat merazia WNA di kawasan Jakarta Barat. Meski kabur ke jalan raya, petugas mengamankan sejumlah WNA. Petugas kemudian menggiring para WNA menuju apartemen tempat mereka tinggal selama di Indonesia. Salah satu kamar harus dibuka secara paksa lantaran penghuninya menolak membukakan pintu. Dari operasi gabungan ini, petugas mengamankan sebanyak 29 WNA yang sebagian besar berasal dari Nigeria. Selain itu, petugas mengamankan barang bukti seperti paspor serta visa milik para WNA. Berdasarkan pendataan dan pemeriksaan sementara, ditemukan WNA yang sudah habis masa izin tinggal serta tidak memiliki dokumen keimigrasian. Menurut petugas imigrasi, penangkapan ini bermula dari adanya laporan terkait keberadaan WNA ilegal yang kerap mengganggu ketertiban umum. Ya, maksud dan tujuan operasinya adalah untuk menjaga keamanan yang pastinya dan ketertiban di wilayah kerja kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta dari aktivitas warga negara asing yang tentunya dapat berpotensi mengganggu kenyamanan dan keamanan dari warga sekitar. Para WNA ilegal selanjutnya akan ditindak berdasarkan kesalahannya masing-masing, termasuk dilakukan pendeportasian. Dari Tangerang, Banten, Hasnugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, kurang dari 24 jam, Satreskrim Polres Madiun menangkap 2 dari 3 pelaku komplotan pencuri yang aksinya terekam CCTV di Madiun, Jawa Timur. Ironisnya, salah satu pelaku pencurian adalah oknum caleg asal Kabupaten Madiun pada pemilu 2024 mendatang. Pencurian yang dilakukan BP di sebuah toko di Desa Selu, Kecamatan Dolopo pada Kamis dini hari terekam CCTV. Dalam pencurian tersebut, pelaku berhasil membawa kabur uang sekitar 40 juta rupiah. Jumat siang, Satreskrim Polres Madiun berhasil menangkap 2 dari 3 pelaku pencurian, di mana salah satunya merupakan oknum calon legislatif. Menurut Kasatreskrim Polres Madiun AKP Magribi Agung Saputra, pelaku ADK merupakan oknum caleg di salah satu daerah pemilihan Kabupaten Madiun. Tersangka ADK berperan sebagai pengemudi, sementara BP berperan sebagai eksekutor. Mereka merupakan pelaku spesialis pembobolan rumah kosong dan toko yang beraksi di 4 lokasi di wilayah hukum Polres Madiun. Yaitu 2 orang tersangka yang kita amankan ini terlibat dalam kasus pencurian dengan pemberatan, yang mana 2 orang ini adalah spesialis bobol
rumah kosong dan pertokoan. Informasi ADK ini salah satu calegnya. ADK ini ya, setelah kita telusuri, ADK ini merupakan salah satu caleg salah satu partai. Selain di Kabupaten Madiun, para pelaku juga beraksi di sejumlah kota seperti Kabupaten Ponorogo, Ngawi, Magetan, dan Kabupaten Nganjuk. Kedua pelaku kini telah ditahan di Polres Madiun, sementara satu pelaku lain dalam pengejaran polisi. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Diancam cerai oleh istrinya jika tidak membelikan motor baru. Seorang pria Parubaya di Lumajang, Jawa Timur nekat mencuri sepeda motor dengan modus berpura-pura menjadi pengamen. Sempat berhasil menggodol motor metik milik warga. Pelaku akhirnya ditangkap polisi setelah aksinya terekam CCTV. Dalam rekaman CCTV, di salah satu sudut desa Selok Awar-Awar, Lumajang, nampak dua pria Parubaya berjalan kaki mengamen dari rumah ke rumah. Namun saat beberapa kemudian dua pria tersebut terlihat mengendarai sepeda motor metik dan dikejar oleh seorang warga. Bermodal rekaman CCTV tersebut, pihak kepolisian akhirnya berhasil menangkap kedua pelaku. Salah satu pelaku mengaku nekat mencuri lantaran sedang dirundung masalah keluarga. Yoyo diancam sang istri akan diceraikan jika tak mampu membeli motor dalam waktu 3 hari. Akhirnya Yoyo nekat mencuri motor yang terparkir di depan rumah seorang warga dengan berpura-pura menjadi pengamen. Kita mengamankan 2 pelaku. Jadi pelaku inisial YP dan YS kita amankan. Barang bukti yang kita amankan adalah hasil 1 unit sepeda motor Mio GT warna putih hitam. Kemudian 1 unit sepeda motor Suzuki Smash warna silver milik pelaku. Kedua pelaku terjerat pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Seekor ular jenis king cobra sepanjang 3 meter ditemukan di balik tempat tidur di sebuah rumah di Solok Selatan, Sumatera Barat. Sementara itu di Jember, Jawa Timur, petugas pemadam kebakaran Jember mengevakuasi ular koros yang bersarang di atap sekolah dasar. Seekor ular jenis king cobra sepanjang 3 meter masuk ke dalam kamar warga di Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Ular berbisa yang dikenal mematikan ini bersembunyi di balik tempat tidur, membuat pemilik rumah ketakutan. Dengan menggunakan tongkat pengait, ular berhasil dievakuasi oleh seorang pawang. 10 malam, saya lihat, saya buka pintu kamarnya ini, ternyata memang benar king cobra ini masih berada di bawah lemari. Tepatnya di bawah lemari. Beberapa menit kemudian, king cobra ini saya rescue, ada sekitar beberapa lama juga saya rescue, dan alhamdulillah king cobra panjang 3 meter berhasil saya tangkap. 6 petugas pemadam kebakaran Jember berusaha mengevakuasi ular yang berada di atas plafon di sebuah SDN di Kecamatan Panti, Jember, Jawa Timur. Setelah berjibaku selama kurang lebih 30 menit, petugas akhirnya berhasil mengamankan seekor ular berjenis koros. Ular ada di atas genteng, jadi kita masih berjalan lah istilahnya, kita kejar-kejaran dengan ularnya tadi. Alhamdulillah tadi 1 sudah kita dapat evakuasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Menikmati wisata ekstrim cliff jump di pesisir selatan Sumatera Barat. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, selain memiliki pesona keindahan alamnya, pesisir selatan Sumatera Barat juga menyediakan berbagai kegiatan ekstrim. Ya, diantaranya adalah cliff jump atau melompat dari tebing dengan ketinggian 15 meter.
Menikmati pesona keindahan alam Sumatera Barat dengan berkegiatan ekstrim seperti melompat dari tebing pastinya menantang adrenalin. Salah satu aktivitas itu berlokasi di Pulau Sironjo, Kecamatan Koto 11 Tarusan, pesisir selatan Sumatera Barat. Walau sudah ditunjang dengan fasilitas yang memadai, kita tetap harus hati-hati Tradikers saat menaiki anak tangga ini. Lumayan licin nih soalnya. Walau agak ngeri-ngeri sedap, tapi di sini pasti gue dan Vina bakal pilih pijakan lompat dari spot yang paling tinggi. Yoi nggak, Vin? Gimana, Vin? Gue pengen turun. Biji nih buat gue sih. Tradikers, gue udah gak sabar nih pengen turun. Lo lihat deh. Wah gila. Wow, lo lihat tuh belakang kita. Pemandangannya. Bagus banget. Indahnya pemandangan. Sini. Minggir. Lautan luas. Lautan luas sebelah sini. Nah. Dan gue mau loncat di situ. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau loncat ya, Tradikers. Bismillahirrahmanirrahim. Travel Addict tanpa batas. Waduh, Vin, lu nggak apa-apa? Tadi Kas pas gua turun pinggang duluan sakit aneh. Oke Tradikers, sekarang gue tunjukin nih gimana caranya cliff jump dengan baik dan benar. Haha, gue kan selalu oke kalau lompat. Karena lautannya dalam dan tidak ada terumbu karang, cliff jump di sini pastinya bakal aman banget sob. Asli deh. Yang seru emang selalu bikin nagih nih Tradikers. Karena kondisi Vina udah gak memungkinkan, kali ini gue mau ngajak lompat Akamsi alias anak kampung sini coy. Ayo Le, semangat. Travel Addict tanpa batas. Sikap. Yang jelas buat kalian semua yang mau main di kawasan Kabupaten Pesisir Selatan di Sumatera Barat, wajib banget nih nyobain game ekstrim yang satu ini. Pesona dan kekayaan laut yang ada di Sumatera Barat adalah salah satu bukti keindahan alam Indonesia yang sangat berharga dan patut dijaga oleh semua orang. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.